ciri-ciri awal lobster itu akan molting bisa dilihat dari bagian kepala dan bak tubuhnya akan terlihat sedikit seperti mengangkat. Seperti teman-teman bisa lihat. Nah, ini tanda-tanda lobster akan molting. Ini ciri-ciri awal yang terlihat sangat jelas. Dari sini nggak akan lama dia akan molting. Hanya beberapa saat aja dia akan molting. Dan dia sudah mengambil tempat nih. Dia udah menyendiri. Dah bisa dilihat garis di tengahnya antara kepala dan badan. Itu terlihat jelas, kepalanya tuh sedikit angkat. Nah, dia sudah menghindar dari teman-temannya, menjaga jarak, mencari space yang sedikit menjauh, karena dia akan bersiap-siap untuk molting. Nah, dia sudah menidurkan dirinya. Nah, ini sedang berproses. Dia akan berproses untuk molting, melepaskan kulit lamanya. Ini adalah cara dia untuk berkembang menjadi lebih besar. Karena tubuhnya membesar, makanya dia melepaskan kulit lamanya. Karena kulitnya tidak ikut membesar, dia butuh kulit yang baru. Nah, itulah kenapa dia berproses menjadi lebih besar. Nah, kawan-kawan bisa lihat prosesnya dia molting. Perlahan-lahan dia mencoba keluar dari kulit lamanya. Nah, dia sudah keluar. Nah, di saat ini saat yang rentan sebenarnya untuk diserang oleh kawan-kawannya dia. Karena lobster ini sifatnya kanibal, dia memakan sesama. Karena pada saat molting ini tubuh si lobster ini menjadi sangat lemah. Karena kulitnya masih lembek. Gampang sekali menjadi santapan bagi teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat tubuhnya seperti lemas. Karena kulitnya masih lembek. Semuanya masih lembek. Sangat berbahaya. Kalau teman-teman bisa tahu proses ini, nah better ya dijaga atau dikasih apa gitu, di karantina biar menjauh dari teman-temannya, karena rentan sekali menjadi santapan. Kadang kita melihat kan ada yang capitnya hilang, kakinya hilang, ya itu karena pada saat molting dia diserang oleh kawan-kawannya, menjadi santapan mereka. Karena untuk melawan pun dia belum bisa karena lemah. Capitnya pun belum bisa digerakkan. Bisa dilihat sendiri kan, tubuhnya itu lemah banget. Molting ini adalah salah satu cara lobster berkembang lebih besar, memperbesar dirinya ya dengan molting ini. Kecepatan dia molting tergantung kita kondisi air, menjaga kondisi air, kolam ataupun akuarium. Saya sendiri selalu mengganti akuarium itu 2 hari sekali demi menjaga kualitas air yang baik. Semakin kita dapat menjaga kualitas air itu tetap baik, semakin cepat lobster-lobster ini molting. Maka dari itu tetap kontrol, jaga, jangan banyak makanan sisa
berhari-hari mengendap di dalam air, karena itu akan dapat mengakibatkan amoniak. Sisa-sisa makanan itu akan menjadi amoniak atau racun yang dapat mempengaruhi kualitas air dan akhirnya mempengaruhi juga perkembangan dari lobster. Lobster akan lama berkembang, akan lama molting. Kualitas air itu sangat penting, itu nomor satu. Jangan pernah membiarkan air dalam kondisi kotor, apalagi sampai berhari-hari. Air harus kita jaga, kita kontrol kebersihannya, karena itu sangat penting sekali. pH air harus dikontrol. Lebih baik, sangat disarankan tidak boleh di atas 8 pH-nya. pH air yang baik itu antara 6 sampai dengan 75 lah. 6 sampai dengan 7,5. pH air akan sangat mempengaruhi dalam mereka berkembang biak. Kalau di atas itu, lobster akan sulit untuk berkembang. Saya sendiri pernah mengalami pH air itu sampai dengan di atas 8, dan itu satu persatu lobster di kolam mati. Nah, dari situ saya berpikir gimana caranya agar pH tetap stabil. Air hujan juga sangat mempengaruhi, apalagi kalau kondisi kita di outdoor ya. Saya juga memiliki beberapa kolam outdoor. Awalnya justru saya dengan kolam outdoor, dan itu sangat mempengaruhi sekali. Air hujan itu mempengaruhi sekali dengan turun naiknya pH. Nah, inilah contoh kolam outdoor saya. Di sini saya ada beberapa macam. Ada burayak, ada yang ukurannya sudah 4 in. Nah, di sini tempat saya naruh burayak. Dan sini yang sudah lebih besar 1 in. Di sini ada yang 2 sampai 4 in, masih saya jadikan satu. Nah, ini kolam outdoor itu rentan sekali dengan turun naiknya pH. Maka dari itu kita harus menjaga agar pH tetap stabil. Di sini saya menggunakan ada 4 chamber sebagai sirkulasi untuk lobster ini. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan air dari rawa, karena samping kolam saya ini tepat sekali dengan rawa. Jadi saya menggunakan air rawa yang telah saya filter sedemikian rupa. Buat kawan-kawan pemula, kondisi air itu yang paling utama kalau menurut saya ya. Saya juga belum terlalu lama, cuman saya juga memperhatikan bagaimana agar lobster ini dapat bertahan, terutama bertahan hidup dulu, lalu tumbuh besar dan dapat berkembang biak. Nah, di sini sudah yang berkembang biak nih, sudah ada tuh. Bisa kalian lihat burayak yang sudah turun gendong. Budidaya lobster ini bisa dibilang ya gampang-gampang susah. Yang terutama ya harus telaten,
harus rutin menjaga kondisi air lah yang paling utama, agar tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran, sisa-sisa pakan yang sudah berhari-hari yang dapat menyebabkan amoniak. Baik, sampai di sini dulu kawan-kawan. Sampai ketemu lagi dalam video berikutnya dari kami, Rumah Lobster Kita. Tempatnya berbagi tips, saran, dan informasi dalam berbudidaya lobster air tawar.